Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Yurihan Channel guys. Apa kabarnya guys? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya guys. Dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Yang lagi sakit, semoga segera diangkat segala penyakitnya ya guys. Yang lagi terlilit hutang, semoga di tahun yang baru kita jalani ini, segera dilunaskan semua hutang-hutangnya ya guys. Semoga kita menjadi orang yang selalu bersyukur atas apa yang telah Allah beri pada kita guys. Tetap bersyukur dengan apa yang kita miliki, dan apa yang kita jalani sekarang ini guys. Karena itu semua titipan dari Allah, dan itu semua ujian dari Allah pada setiap hambanya guys. Jom, kita lanjutin lagi kisah surga yang terbagi ini, sama-sama guys. Ane masih menunggu jawaban dari mulut Hafiz. Dengan menatap sendu sang suami yang masih memejamkan matanya, Ane duduk membeku di sebelah Hafiz. Lalu dengan senyum lebar, tangan Hafiz meraih pundak Ane, dan menggiringnya, agar bersandar di dada bidang miliknya. Ane pun mengikutinya. Sayang, apapun yang membuat kamu bahagia, akan Mas lakukan, jika Mas mampu, ungkap Hafiz, sambil mencium lembut kening Ane. Sungguh, tanya Ane memastikan. Hafiz langsung terduduk tegak, menatap lekat wajah sang istri. Semakin dalam Hafiz memandang wajah Ane, semakin dalam rasa sayang yang ia rasakan. Bahkan ia nggak ingin melihat air mata kesedihan membanjiri raut wajahnya yang begitu indah, yang nggak pernah bosan untuk dipandang. Ane pun melihat ketulusan cinta di mata Hafiz. Kini manik mata mereka saling beradu, seakan saling berbicara, meluahkan isi hati masing-masing. Tiba-tiba samar terdengar suara Tasya memanggil nama Ane, membuat tatapan romantis itu berakhir begitu saja. Ane segera menghampiri Tasya, menanyakan apa yang diinginkannya. Iya Sya, aku di sini, sahut Ane. Aku haus, kata Tasya. Ane bingung, apakah Tasya sudah diperbolehkan minum atau belum. Ia pun segera menanyakan pada perawat jaga. Ane memencet tombol merah untuk memanggil perawat yang sedang standby bertugas. Tak perlu menunggu lama, salah seorang perawat langsung masuk ke ruangan Tasya. Ya Mbak, ada yang bisa saya bantu? Tanya sang perawat dengan ramah. Begini suster, apakah adik saya udah diperbolehkan minum? Dia sangat haus, sahut Ane. Oh, boleh kok Mbak, hanya saja, minumnya juga nggak langsung sekaligus. Harus pakai sendok, sedikit demi sedikit. Dan kalau bisa, harus air hangat, jangan air putih biasa, terang sang perawat menjelaskan. Oh begitu. Baik suster, terima kasih untuk penjelasannya,
ucap Ane. Itu aja Mbak. Ane pun mengangguk ramah. Kalau nggak ada yang diperlukan lagi, saya permisi dulu. Dan jangan sungkan untuk menghubungi kami lagi. Mohon jika Mbak udah ingin tidur, alangkah baiknya pintu dikunci terlebih dahulu. Demi keamanan bersama ya Mbak, pesan sang perawat mengingatkan Ane. Oh, baik suster, terima kasih, udah mengingatkan saya, ucap Ane, sambil mengantarkan sang perawat sampai ke pintu, lalu mengunci pintunya rapat-rapat. Ane segera kembali pada Tasya, tanpa disadarinya, Hafiz sudah terlelap di sofa. Ane langsung menyuapkan beberapa sendok air hangat ke Tasya. Tasya begitu terlihat bahagia, seringkali ia mengulas senyum pada Ane, tanpa berkata apapun. Ane pun membalasnya dengan hal yang serupa. Semangat ya, ucap Ane sambil membelai lembut kening Tasya. Tasya pun terlihat berusaha menganggukkan kepalanya. Sambil terus mengelus kening Tasya, Ane melantunkan sholawat, sampai Tasya tertidur pulas. Kemudian ia mendekati sang suami, yang juga sudah tertidur pulas. Dengan penuh kelembutan dan kasih sayangnya, ia memberanikan diri mencium kening Hafiz, yang semakin terlihat tampan saat tidur. Maafkan istrimu ini Mas, selalu membuatmu repot. Aku janji, akan menjadi istri yang baik untukmu, gumam Ane lirih. Tiba-tiba terdengar suara, dan Ane langsung membelalakan matanya, hingga membulat sempurna. Janji ya. Namun ia melihat Hafiz masih menutup rapat kelopak matanya. Lalu ia memutar kepalanya, hingga 360 derajat. Memperhatikan setiap sudut ruangan, kemudian Ane kembali melihat ke Hafiz. Hafiz pun masih tertidur lelap. Ane memperbanyak bacaan istighfar, kemudian mengambil posisi tidur, di sofa yang ada di sebelah sisi kanan sofa, yang ditiduri Hafiz. Ane cepat-cepat memejamkan matanya, sambil mulutnya terus berkomat-kamit, membacakan ayat kursi berulang-ulang kali, hingga ia lelah dan akhirnya tertidur. Keesokan paginya, saat terdengar suara azan subuh berkumandang, Hafiz segera bangun, lalu melihat sang istri masih tertidur nyenyak. Sebenarnya Hafiz tak tega membangunkan Ane, namun karena kewajiban seorang hamba, yang wajib melaksanakan perintahnya. Dengan sangat lembut, Hafiz membangunkan sang istri, sambil mencium keningnya. Sayang, bangun yuk, udah azan? Nanti dilanjut lagi tidurnya jika masih ngantuk, ajak Hafiz lembut. Ternyata Ane masih dipermainkan oleh mimpinya. Tiba-tiba saja,
Dengan mata yang masih tertutup rapat, Ane meracau tak karuan. Mas, tolong jangan tinggalin aku. Aku sayang sama kamu Mas. Aku cinta sama kamu. Hafiz menyunggingkan senyum lebar di kedua sudut bibirnya, saat mendengar racauan Ane yang sedang tidur. Nggak akan pernah Mas ninggalin kamu sayang. Mas nggak akan pernah mengkhianati cinta dan kasih sayang yang tulus kamu berikan untuk Mas, sahut Hafiz dalam batinnya. Kemudian Hafiz menepuk pelan pipi Ane untuk membangunkannya. Sayang, ayo bangun. Ane sayang, kata Hafiz. Ane pun segera tersadar dari tidurnya. Ia memaksa membuka lebar netranya, lalu melihat ke sekelilingnya. Hafiz masih ada di hadapannya, dengan menyuguhkan senyuman manis, menyambut sang istri. Mas tahu kok, kalau kamu tuh cinta dan sayang banget sama Mas. Tapi ya jangan sampai termimpi-mimpi gitu dong, goda Hafiz pada Ane yang belum seutuhnya sadar. Ngomong apaan sih Mas? Aku nggak ngerti, sahut Ane, sembari merapikan hijabnya. Aku mau ke kamar mandi dulu, ucap Ane langsung beranjak dari tempatnya tidur. Setelah Ane keluar dari kamar mandi, ia kembali melihat Tasya, yang ternyata masih tertidur pulas. Ane pun kembali ke sofa tempatnya tidur. Seolah tubuhnya mengajaknya kembali tidur, dengan mimpi indahnya. Sayang, udah wudu? Tanya Hafiz. Ane langsung menolehkan pandangannya ke jam dinding, yang tergantung di salah satu sisi dinding kamar. Ane terperanjat, ia langsung terduduk. Benar-benar memperhatikan jarum jam, yang terus berputar. Astagfirullah Mas, udah azan ya? Tanya Ane. Udah, makanya Mas bangunin kamu tadi, tapi ternyata ada yang sedang mengigau, sahut Hafiz sambil tersenyum mesem. Aku ngigau Mas, tanya Ane seakan tak percaya. Udah, yang penting kata-kata itu, sungguh membuat Mas bahagia, akunya Hafiz, dengan senyum mengembang. Ane mengernyitkan dahinya, ia penasaran dengan kata-kata yang sudah diucapkannya, saat mengigau. Mas, aku nggak mengigau yang macem-macem kan? Tanya Ane sambil menautkan kedua alisnya. Hafiz menempelkan kedua telapak tangannya
di pipi Ane. Udah, jangan terlalu dipikirkan. Sekarang, bangun dan segera ambil wudhu. Keburu habis waktunya, pinta Hafiz dengan lembut. Ane pun segera beranjak, namun dengan perasaan yang tak tenang. Takut jika kata-kata yang terlontar dari mulutnya, menyakiti hati pria yang kini menjadi suaminya. Mereka sholat secara bergantian, berhubung sajadahnya hanya ada satu. Terdengar ketukan dari balik pintu. Hafiz segera membuka pintunya. Ternyata perawat jaga yang ingin mengecek infus pasien. Sedangkan Ane masih khusyuk dalam sholatnya. Setelah selesai, sang perawat pun keluar. Hafiz kembali mengunci rapat pintunya. Sedangkan Tasya, karena diberi obat penenang dalam infusnya, terlihat masih lelap dalam tidurnya. Hafiz kembali duduk di sofa yang ditidurinya malam tadi. Selesai sholat, Ane yang masih tak enak hati, kembali menanyakannya pada Hafiz. Ia pun duduk di sebelah Hafiz. Kenapa abis sholat wajahnya ditekuk seperti itu? Tanya Hafiz, yang melihat sang istri manyun. Mas, aku masih kepikiran, kata-kata apa yang aku ucapkan saat mengigau tadi. Astagfirullah, bukankah udah Mas katakan, jika kata-kata itu, sungguh membuat Mas bahagia. Bahkan Mas ingin mendengarnya saat kamu sedang sadar seperti ini. Mas akan jauh lebih bahagia. Benarkah? Tandas Ane. Hafiz pun menganggukkan kepalanya. Hafiz menggenggam kedua tangan Ane, lalu menciumnya dengan mesra. Mas janji gak akan pernah ninggalin kamu. Sampai kapanpun, Mas hanya milikmu seorang, cetus Hafiz semakin membuat Ane penasaran. Kenapa tiba-tiba Mas Hafiz bicara seperti ini sih? Apa yang udah aku katakan? Tanya Ane dalam hatinya, sambil terus menatap bola mata Hafiz. Hafiz kembali mencium kening Ane begitu dalam. Mas sayang sama kamu, Nek. Dan Mas gak akan pernah membagi kasih sayang Mas kepada perempuan manapun. Hati ini telah penuh. Bahkan setiap sisi ruangnya hanya ada nama Febriane Fadilah, ungkap Hafiz dengan tatapan serius dan dalam. Hati Ane seakan menguap, seolah bunga-bunga tumbuh di hatinya, dan sedang bermekaran, menebarkan aroma yang sangat harum. Udahlah Mas, jangan membuatku terus melayang begini. Nggak baik mengumbar janji, karena kita nggak pernah tahu, bagaimana skenario Allah selanjutnya.
Apa kamu meragukan kekuatan cinta kita sayang? Tanya Hafiz menguatkan hatinya. Apa jawaban Ane setelah ia mendengar pertanyaan Hafiz itu? Apakah Ane masih meragukan perasaan sayang dan cinta Hafiz kepadanya ya guys? Jom, kita tunggu sama-sama jawaban Ane pada bab berikutnya di Yurihan Channel guys.